Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. bersama saya Rara Umaira di Bacarita K Project dengan tema peran perempuan dalam bersosial media. Nah, di sebelah saya sudah hadir seorang perempuan di Maluku Utara ini, Ibu Hajah Muslifa Al-Hadar, SPIMSI. Udah betul Ibu namanya? Benar. Udah betul. Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Maluku Utara. Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Dengan Mbak siapa Alhamdulillah. namanya? Dengan saya Rara. Mbak Rara, Aduh, sehat. enggak. Mbak Rara sehat juga kan? Ya, sehat Alhamdulillah. Ibu, dengan tema peran perempuan dalam bersosial media, apa yang pertama kali tergambar di pikiran Ibu? Tentang perempuan dalam bersosial media. Yang tergambar pertama untuk saya ya, berarti kita sudah masuk ke era yang lebih satu tingkat dari yang sebelumnya. Era digitalisasi. Memang saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa kita memang harus melakukan aktivitas di samping kita seperti ini bertatap muka, bisa juga dengan digitalisasi gitu. Oke, apa sih yang harus kita lakuin untuk meningkatkan literasi digital di era saat ini? Iya, memang untuk meningkatkan pengetahuan kita, ya mau tidak mau ya kita harus banyak literasi, artinya budaya kita untuk banyak membaca. Dengan banyak membaca otomatis akan meningkatkan pengetahuan kita dalam berbagai hal. Jadi untuk era saat ini ya, kalau kita mau maju, berarti kita harus banyak membaca. Oke, jadi kalau anak-anak muda ya pada perempuan enggak perempuan juga sih, cowok butuh banyak baca juga ya, Semua, biar banyak ya. semua harus banyak Oke, baca, semua ya kita harus banyak baca biar kita biar juga banyak tahu. banyak tahu. Nah, itu tuh jangan lupa. Terus yang kedua, gimana nih cara kita mencegah anak untuk tidak kecanduan sama perangkat gadget? Apalagi di era sekarang nih Ibu, banyak nih anak-anak kecil udah nggak main-mainan, udah main gadget sekarang nonton YouTube. Gimana nih pendapat Ibu? Iya, di era sekarang ini kadang-kadang kita ya, mohon maaf ya, selaku orang tua, karena kita pengen segala sesuatunya tuh cepat, Enteng. enteng, tidak banyak masalah. Anak-anak rewel cepat 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 untuk Diam. iya diam ya sudah. Salah satu upaya kita kasih aja gadget. Dengan gadget kan otomatis anak-anak itu bisa cepat-cepat bisa langsung diam, langsung Lebih ini enteng lagi, iya lebih gadget ini enak. salah satu Dikasih bujukan YouTube. gitu. Iya kan, apalagi kalau disuguhkan film-film yang memang mungkin sebatas usianya mereka kan mereka tertarik gitu. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa penggunaan gadget yang tidak apa namanya istilahnya yang salah, Iya, terutama untuk iya. anak-anak ya, Untuk itu akan berakibat buruk terhadap mereka gitu. Sesuai yang saya tahu dari psikolog, itu bisa loh merubah tingkat berpikir mereka. Mereka tuh bisa bisa malas beberapa kali lipat untuk belajar tentunya. Mereka lebih tertarik dengan gadget. Hanya belajar juga diabaikan, kemudian hal-hal yang lain juga diabaikan. Kalau saya sih sarannya, penggunaan gadget kita tidak bisa batasi dengan era yang ada saat ini, era iya, betul digitalisasi. sekali. Kita tidak bisa batasi, karena memang saat ini era digitalisasi gitu. Namun penggunaannya harus kita atur, terutama untuk anak-anak kita. Contohnya, jam belajar mereka tetap prioritas. Sebagai orang tua kita batasi, jangan berikan mereka di jam-jam tertentu. Kemudian kita harus protect terhadap gadget itu sendiri.
takutnya anak-anak itu bisa mengakses hal-hal yang negatif yang mereka bisa dapatkan di dalam gadget. Karena di gadget ini sendiri apa saja bisa kita akses. Iya, benar. Justru itu perlu pendampingan orang tua terhadap anak pada saat mereka memegang gadget. Kemudian selanjutnya, aktivitas fisik mereka mungkin kita lebih berikan gitu. Jadi pulang sekolah, mereka mandi, kemudian makan, suruh istirahat, tidur, atau kalau memang mau belajar kembali sedikit tidak ada masalah. Tapi setelah itu mereka istirahat. Bangunnya kita kasih mereka ini, mereka belajar ngaji dulu gitu. Iya, jadi selain ilmu pengetahuan dunia, Akhirat juga. akhirat juga. Kita bekali mereka dengan ayo belajar ngaji dulu ke taman pengajian, TPQ, atau ke Al Khairat, atau kemana saja yang bisa mengurangi mereka memakai gadget. Nah, mereka pulang setelah mengaji dan sebagainya, mungkin bisalah berikan mereka ruang untuk memegang gadget, tapi kita dampingi ya, Iya. mungkin 1 atau 2 jam. Setelah itu, ya mereka harus melakukan aktivitas belajar lagi, kemudian mungkin sedikit istirahat, dan selanjutnya mereka tidur. Jadi waktu mereka untuk memegang gadget itu sendiri sudah berkurang. Udah gitu. berkurang. Ya, oke. Itu mungkin tips-tips kita untuk mengurangi Tips-tips kayak untuk untuk para orang tua. Nah, bisa dengerin nih Ibu gimana cara ngehandle anak. jadi aktivitas fisik kita. Kemudian mungkin kalau mereka bermain, biarlah mereka bermain di halaman tapi tetap terkontrol ya. Iya. Jangan sampai lepas kendali. Permainan yang dulu-dulu itu loh, yang kayak lompat tali, kayak main kelereng, kan sekarang kita jarang Iya, udah jarang. untuk aktivitas bermain mereka yang permainan tradisional. Permainan. Terus bermain boy dan sebagainya. Itu kita coba gali kembali permainan tradisional untuk budayakan lagi supaya anak-anak kita itu sudah terbiasa dengan hal itu dengan mengurangi permainan melalui gadget. Oke. Nah, Ibu kan seorang orang tua juga nih. Iya. Punya berapa anak tadi Ibu? Punya 3 anak. Punya 3 anak. Ibu yang paling tua sekarang apa? Yang paling tua udah menikah, dia seorang dokter. Masya Allah. Alhamdulillah. Udah nikah seorang dokter. Oke. Udah punya cucu nih Bu. Aduh. Jadi bukan lebih Ibu, lebih ke nenek. Sudah nenek-nenek, oma-oma. Oke. Nah, di sini nih ada pertanyaan. Tapi kita ngelihat dari sudut pandang Ibu sebagai orang tua. Iya. Gimana kalau salah satu dari anak Ibu ada yang pengen jadi YouTuber, ada yang pengen jadi konten kreator lah. Iya. Gimana tanggapan Ibu? Kalau Ibu sih sah-sah saja ya. Dan itu kan kreativitas, itu inovasi, inovatif. Tapi kita harus mengarahkan mereka kepada konten-konten yang bernilai positif, yang bisa memotivasi teman-temannya untuk kreatif lagi gitu. Jangan konten-konten yang menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang negatif. Nah, itu yang harus kita jaga. Kalau untuk menjadi konten YouTuber dan kenapa tidak? Itu Atta Halilintar contohnya. Seorang pemuda yang kaya raya karena hasilnya itu YouTuber. Raffi Ahmad dan sebagainya. Baim Wong, kenapa tidak bisa kita arahkan mereka seperti gitu yang memberikan informasi positif kepada teman-temannya gitu. Ya, betul sekali. Itu harus kita dukung. Kita harus dukung untuk hal-hal yang positif. Kecuali kalau mereka berkonten untuk hal-hal yang negatif, itu sangat-sangat melanggar undang-undang IT tentunya. Dan akan ada akibat negatifnya, bisa mereka sampai masuk penjara. Pidana. Karena seiring dengan perkembangan zaman ini, perkembangan teknologi, undang-undang juga sudah semakin dikatakan lagi. Jadi ada kesalahan apa-apa di penulisan pun bisa dihukum. Iya, bisa. Ya, Jadi untuk anak-anak kita terutama yang
remaja beranjak dewasa harus pahami benar tentang undang-undang. Undang-undang. Oke, Ibu. Next mungkin rada sensitif ya, Ibu ya. Oke. Ini benar nggak sih perempuan adalah jenis kelamin inferior? Kayak menurut pendapat orang banyak, kayak perempuan tuh kuadratnya kayak gini, gini, gini. Ya kalau perempuan pasti bukan saja perempuan, perempuan laki pasti kodrati. Oke, Kita diberikan untuk khusus perempuan ya, kita diberikan satu makhluk Tuhan yang memang diciptakan dengan nilai seni yang cukup tinggi gitu, sehingga perempuan itu menarik sekali untuk kaum lawan jenisnya gitu. Namun apa yang diberikan oleh Tuhan kita pergunakan dengan baik, kita baik. pergunakan untuk hal-hal yang bernilai positif, kita mengembangkan kreativitas diri kita dengan anugerah yang diberikan, kita bisa berinovasi, kita berkreativitas. Nah, itu bisa menonjolkan sisi baiknya seorang perempuan. Jadi jangan sampai kita kalah dengan laki-laki karena hal-hal negatif kita, tapi bagaimana kemampuan kita untuk menonjolkan diri kita sehingga kita berada di posisi yang tinggi tetapi tetap terhormat gitu. Oke, begitu ya. Jadi eh, perempuan, perempuan laki-laki ada kodratnya masing-masing. Masing-masing. Tapi ibu setuju gak? Ada yang kayak perempuan tuh emang yang harus masak, harus nyuci, harus ini, harus itu. Ibu setuju nggak? Ya setuju-setuju saja, itu kan kodrat kita sebagai seorang perempuan. Oke. Namun laki-laki juga harus, setiap manusia itu harus saling membantu satu yang dengan yang lainnya, mau laki-laki mau perempuan ya kita harus saling membantu. Masa kita kodrat kita perempuan lantas kita harus di belakang dapur terus-terus tidak pernah kita tampil depan sementara laki-laki harus tampil, kan janganlah, harus ada Harus keseimbangan ada gitu, keseimbangan. saling membantu antara laki-laki dan perempuan. Tapi kembali lagi ke diri kita, kita harus harus menyadari bahwa memang kita nih dilahirkan sebagai seorang Kesadaran. perempuan dengan segala kodratnya gitu. Di next pertanyaan nih, apa peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Maluku Utara ini untuk mencegah hal-hal yang tidak baik terjadi karena dampak sosial media seperti kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, pornografi dan kejahatan online. Gimana tuh? Iya, untuk hal-hal yang demikian memang kita untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri ini mungkin untuk saat sekarang kita belum sampai terprogram harus memprotek seseorang bersosial media dan sebagainya, tidak. Kita selaku dinas pengampuh yang melayani korban-korban kekerasan baik untuk perempuan maupun anak. Namun upaya pencegahan itu tetap kita lakukan dengan berbagai macam kegiatan kita, baik sosialisasi, diseminasi, edukasi, maupun hal-hal yang kita anggap penting yang kita laksanakan agar perempuan dan anak ini bisa terlindungi dengan baik gitu. Jadi sekarang ini yang sedang berjalan sosialisasi itu. Iya, saat ini di tahun 2022 ini saya lagi khusus untuk concern terhadap pencegahan perkawinan anak. Karena dampak daripada perkawinan anak itu sangat-sangat besar, terutama untuk para perempuan kita gitu. Dari sisi psikis maupun mental itu anak itu memang belum siap. Belum siap. Sehingga ada undang-undang yang namanya Undang-Undang 16 2019 menyatakan bahwa untuk seseorang yang akan menikah baik laki-laki maupun perempuan harus mencapai usia 19 tahun karena dengan usia itu dianggap matang untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Iya betul sekali karena yang kita lihat di era sekarang ini juga banyak anak-anak muda yang perkawinan dini ya. Iya. Perkawinan dini banyak yang udah ya udah nikah gitu. Memang trennya sekarang ini kan anak-anak kita nikah muda yuk. Nikah muda yuk. Tapi tunggu sampai usia mencapai 19 tahun. Nggak ada yang larang gitu kalau sudah sampai 19 tahun. Ya. Jangan
Di bawah 18 tahun berarti melanggar undang-undang dan dianggap tidak siap di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Oke, jadi Ibu gimana nih kalau misal ada yang datang melapor tentang kekerasan di dalam rumah tangga? Gimana pendapat Ibu? Gimana penanganannya? Oh ya, untuk kita Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara dan seluruh kabupaten kota, kita tuh mempunyai unit pelaksana teknis daerah pelayanan perempuan dan anak. Jadi bagi siapa saja korban, baik itu korban kekerasan psikis, fisik, KDRT, seksual, datang saja melapor ke UPTD kita. Kita akan siap melakukan pendampingan sampai dengan proses dan putusan. Itu sudah tugas kita. Di UPTD sendiri itu ada psikolog maupun pendamping hukum dan juga mediator. Oh, ada mediator. Ada mediator. Jadi siapa saja korban yang merasa korban ya, datang melapor, kita akan melakukan pendampingan untuk memproses kasusnya sampai dengan tuntas. Itu sudah tugas kita. Iya, tuntas. Tadi datangnya melapor ke mana Ibu? Ke UPTD, UPTD. PPA. Kalau untuk di Kota Ternate di mana itu Ibu? Kota Ternate itu tempatnya di Maliaro. Oh, di Maliaro Iya, ya. itu Kota Ternate. Kalau provinsi di Kampung Pisang. Oke. Kemudian di kabupaten kota seluruhnya itu ada. Kalau mereka belum membentuk UPTD, mereka mempunyai pusat layanan yang namanya P2TP2. Itu khusus untuk melayani korban untuk perempuan dan anak. Oke, jadi setelah dari podcast ini perempuan-perempuan yang mau melapor silakan langsung dilaporkan. Ya, Perempuan korban. korban. Yang bukan Kalau korban nggak perempuan usah. korban nggak usah. Tapi jangan merasa korban. Jangan merasa korban. Pesan motivasi apa yang mau Ibu sampaikan di penonton-penonton kita yang kebanyakan milenial nih. Iya, terus maju anak-anak Indonesia, terutama anak-anak Maluku Utara, tetap kreatif, inovatif, tetap berkarakter untuk menuju anak-anak generasi emas Indonesia. Berarti anak-anak yang di bawah 19 tahun jangan deh kebelet nikah, jangan. Nggak boleh. Jangan. Nanti Berkreasi dulu, berkreativitas, tunjukkan kemampuan diri, berkarakter supaya menjadi anak-anak harapan bangsa, anak-anak milenial generasi emas menuju Indonesia Jaya. Oke.